Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok tanggal 20 November hari Rabu ya. Rabu tanggal 20 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG naik, bahkan tadi sempat nguji resistennya di 7220-an ya, 7229 untuk harga tertinggi hari ini di area resisten, cuman masih belum bisa breakout di atas itu untuk hari ini, ditarik turun lagi dan close di 7195. Secara technical ya ini di drop surplus 0,86% tapi gagal breakout untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 19 November ini bisa kita lihat bareng-bareng ya. Kalau aslinya masih distribusi, masih net sell dan hitungannya cukup banyak keluar di saham-saham perbankan utama, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, BBNI. Hari ini net sell untuk aslinya ya. Di saham BBRI aja net sell sebanyak 342,5 M, kemudian di BBCA net sell 328,7 M, di Bank Mandiri net sell 261,5 M, kemudian di BRMS, BBNI, Avia juga hari ini jualan. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Goto, ASI, Telkom, Isat, Antam ya. Dan di saham Telkom sih kemungkinan yang bikin IHSG hari ini ngangkat karena Telkom naiknya cukup tinggi, bahkan tadi sempat 8%-an lebih ya, walaupun ada penurunan menjelang close market, cuman itu udah bikin IHSG naik ya. Kalau melihat aslinya masih distribusi, mungkin untuk besok sih ya masih pantau level ini, semoga aja sih bisa breakout ya di atas 7220-an, 29, 28 itu area resisten terdekatnya. Cuman kalau masih belum bisa breakout di atas itu ya berarti hari ini cuma ada di rebound aja. Ya kita lihat aja untuk besok level 7220-an ya. Lihat juga untuk Telkom gimana kira-kira besok, nanti kita akan cek. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Semoga aja besok bisa uji resistennya lagi. Kalau breakout bagus, cuman kalau gagal breakout mungkin sandwich dulu sedikit di bawah resistennya 7220-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Seperti biasa BBCA hari ini minus malahan ya. Tadi open ke bawah di awal market itu langsung opennya di 9800 ya, 9900. Opennya di 9900, naik mendekati resistennya, nggak bisa nyentuh resisten 10.050, mentok cuman 10.025 aja, habis itu turun lagi. Masih di drop minus 0,75%, untuk support resistennya masih sama. Kalau secara Fibonacci supportnya masih di 9775 ya, dan resistennya masih di 10.050. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini distribusi aslinya lumayan banyak di BBCA sebanyak 328,7 M. Cuman emang secara teknikalnya penurunan hari ini BBCA 0,75 ya, sedangkan di Telkom kan naiknya cukup tinggi. Jadi IHSG-nya hijau. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBCA ya, BBCA hari ini tanggal 19 November didistribusi oleh ZP sebanyak 330,2 M, kemudian YU 56,3 M, RX net sell 11,5 M, dan mereka broker-broker asing, jadi masih didistribusi oleh asing untuk hari ini BBCA. Untuk lokalnya nampung, retail pada nampung ini di BBCA, jadi hati-hati aja untuk besok. Misal BBCA masih merah di awal market sih, tunggu aja di area support, mungkin kalau mau average down lagi atau tambah muatan ya, atau nunggu konfirmasi breakout kalau volumenya bagus. Oke, itu untuk BBCA. Kembali lagi disclaimer ya, kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang aslinya juga jualan, tapi harga sahamnya naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, naik tipis 0,23%. Secara technical belum terlalu kuat ya.
untuk hari ini, nggak tahu untuk besok kalau tiba-tiba asingnya stop distribusi kan bisa ribet ya. Cuman kalau asingnya masih terus jualan ya, ya ya disclaimer sih kalau mau entry untuk jangka panjang, cuma resikonya harga sahamnya masih cenderung kalau nggak sideways turun. Hati-hati aja ya kalau masih merah untuk besok di awal market. Supportnya lumayan dalam, masih di 4100-an sih kalau secara Fibonacci. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini masih distribusi cukup banyak, yaitu 342,5 M untuk asingnya net sell di saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBRI hari ini tanggal 19, untuk transaksinya didominasi oleh asing dan yang distribusi untuk asingnya ada KZ sebanyak 458,4 M, kemudian ZP net sell sebanyak 201,1 M, BBRX versi asing juga jualan. Yang nampung sebenarnya asing juga sih, cuma ya distribusi lebih gede ya. Ini yang nampung AK, CC, BK. Untuk nilainya ini kita bisa lihat bareng-bareng. AK-nya net buy 195,3 M, CC net buy 90 M, kemudian BK net buy 79 M. Ya distribusinya lebih kuat sih untuk asingnya ya. Jadi begitu untuk besok, ya kalau naik sih bagus ya. Semoga aja bisa naik. Cuman posisi hari ini tuh di tengah-tengah support sama resisten. Kalau mau entry untuk trading so ya sebenarnya agak nanggung ya, walaupun nggak menutup kemungkinan bisa naik seperti Telkom. Tapi ya gimana, ini disclaimer sih kalau untuk kalau baru mau entry menarik sebenarnya. Kalau baru mau ya, cuman kalau masih nahan floating loss ya, kalau mau average lagi lihat cash ya, dan lihat money managementnya, lihat psikologinya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk Bank BRI. Lihat aja di awal market sih, kalau merah mending wait and see aja dulu. Soalnya ini secara trend kan masih lebih kuat bearishnya ya secara trend. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk resistannya masih di 4640-an. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga asingnya keluar. Ini secara teknikal juga nggak terlalu bagus, turunnya cukup dalam 1,19% ke level 6250. Ini jebol support ya untuk saham Bank Mandiri. Kalau secara teknikal lihat transaksinya juga asingnya keluarnya cukup banyak, 261,5 M. Ini hitungannya lumayan banyak loh kalau kita lihat transaksinya cuma 600-an M ya. BMRI hari ini tanggal 19 ya, didistribusi oleh broker asing. ZPYU, BK, RX ya, ini versi asing, mereka jualan. RX-nya versi lokal. Ya, RX punya versi lokal 10,6 M, sedangkan untuk ZPYU, BK-nya versi asing. Dan yang nampung untuk asingnya KZAK itu gak sebanyak asing keluar, di distribusi asing cukup banyak untuk saham Bank Mandiri. Untuk lokalnya sendiri net nampung ya, lokalnya net buy. Untuk besok ya lihat di awal market ya, semoga aja sih bisa langsung breakout di atas 7275-an lagi. Jadi ada potensi masih sideways atau bertahan di atas 7275-an ini ya. Cuman kalau tiba-tiba merah di awal market ya mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk atau average round, takutnya bisa ke 6.000. Apalagi kalau misal hari ini IHSG cuma technical rebound aja ya, ada potensi BBR ini, Bank Mandiri ini masih bearish misal besok di awal market merah. Cuman kalau tiba-tiba langsung hijau dan bertahan di atas 7275 itu malah ya, kalau untuk swing sih kesempatan ya buat entry, nanti taking profitnya di 6.500. Jadi pantau aja level 6275 ini untuk saham Bank Mandiri besok Rabu ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini ngegas ya, cukup tinggi, nggak nanggung-nanggung setelah 2 hari
sebelumnya itu naik ya dikit, hari ini langsung ngegas, bahkan tadi mencoba breakout di atas 7820-an ya, sempat ke 2850 untuk hari ini untuk Bank Telkom ya, sempat ke 2850, cuman menjelang close market gagal breakout di atas resistennya yang di 2820. Ya semoga aja sih besok bisa breakout ya dan mulai naik, apalagi di harga saat ini kan ya hitungannya nggak mahal-mahal banget sih untuk saham Telkom. Dan kalau kita cek juga saham yang floating itu masih didominasi oleh asing ya yang pegang, jadi ya menarik sih kalau mau entry di waktu kemarin di bawah 2700-an, itu menarik ya kalau mau entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, coba siapa yang naikin dulu saham Telkom. Untuk aslinya sendiri net by 48,2 M, itu udah bisa bikin naik cukup tinggi. Kalau kita lihat lebih detail hari ini secara keseluruhan PP ya. Jadi PP ini versi asing ya, dan 100% buy di saham Telkom sebanyak 185,8 M. Mungkin ini yang bikin Telkom naik untuk hari ini. PP versi lokalnya juga masuk 22,7 M. Yang keluar untuk didominasi lokal sih, dan retail ini kalau kita lihat lebih bawah ya, XL, YO, XI, YP, NI itu pada keluar. Jadi retailnya keluar, aslinya ada yang akumulasi, cukup banyak harga sahamnya naik. Kalau lihat transaksi hari ini, semoga saja besok kalaupun turun koreksi wajar ya. Kalau turun supaya ada di 2690, cuman kalau langsung hijau ya semoga aja sih seperti itu. Kalau langsung hijau, resistennya terdekat ada di 2920. Lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham Telkom besok bisa hijau ya. Kalau kita lihat rata-rata belinya untuk BB ada di 2787. Oh, floating loss ya untuk BB hari ini di saham Telkom. Berani masuk cukup banyak, pasti ada alasan ya. Semoga aja sih bisa melanjutkan kenaikannya untuk besok ya. Masih pantau 2820 untuk saham Telkom, semoga bisa break di atas itu dan ngejar 2921. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini juga naik lumayan tinggi ya, naiknya pas di resisten 74,8,82% ke level 74. Jadi opennya di sini ya, jadi open gap atas, opennya di resistennya yang di 69, koreksi dikit kemudian ngegas naik dan close di resisten yang di 74. Jadi ambil di support, taking profit di resisten lumayan ya untuk Goto hari ini 8% lebih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Goto hari ini asingnya sih masuk lagi 62 M. Kita lihat apakah BB yang masuk di saham Goto. Ya, BB versi asing ya, ini masuk 22 M, 100% buy. Kemudian untuk lokalnya sendiri ada MG yang masuk 28,2 M. Jadi ya BB nya terus masuk ya, terus akumulasi di saham Telkom. Untuk yang keluar YP, XL, CC, kalau kita lihat sih ya hari ini yang keluar broker-broker lokalnya didominasi broker-broker retail ya. Jadi mungkin itu yang bikin Goto hari ini naik cukup tinggi. Kalau secara teknikal sih ini pas di resisten, jadi mungkin untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana untuk saham Goto. Ya kalau hijau bagus ya, berarti ada potensi mulai uptrend. Untuk resistennya misal besok hijau sebenarnya cukup tinggi sih, nggak menutup kemungkinan Goto bisa ke 90-an lagi, 89, 90 itu resisten selanjutnya sih untuk saham Goto. Misal besok bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 74, lihat aja di awal marketnya gimana. Cuman kalau tiba-tiba langsung merah ya mending wait and see aja dulu, atau yang udah floating profit buat diamankan. Takutnya ke supportnya lagi cukup dalam di 69. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Goto ya. Lihat di awal marketnya gimana itu. Kalau naik ya target price-nya di sini. Kalau naik ya di 89, 90, cuman kalau turun di 89. Oke, itu untuk saham Goto kok 89, 69 ya.
kalau turun supportnya lumayan dalam. Oke, itu untuk saham Gotoh. Transaksi hari ini masih diakumulasi oleh BB dan retailnya keluar. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI. PANI hari ini naik sih, terjadi technical rebound ya. Naiknya 3,20% ke 14.500. Bahkan tadi sebenarnya lumayan tinggi, sempat ke 15 ribuan, cuma ditarik turun lagi. Secara technical masih bisa bertahan di atas supportnya 14.000 ya. Nggak tahu untuk besok, semoga sih masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PANI tanggal 19 November asingnya net sell 11,1 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 19 ya. Sebenarnya sih nggak ada yang akumulasi banyak, jadi ya mungkin hari ini PANI bertahan di atas resistennya buat apa ya? Hari ini asingnya malah ini ada sesi yang jualan lagi 19,5 M dan yang jaga harga AK. Ya mungkin untuk besok masih cenderung sideways seperti ini. Ya hati-hati aja kalau sampai spot di bawah 7.400. Saran saya sih kalau mau entry di level 14.500 agak nanggung sebenarnya. Lebih aman tunggu di area supportnya lagi 14.000 ya. Tapi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini tadi sempat naik ya, mendekati resisten, cuma turun lagi. Ditutup minus 1,11% ke level 434. Di awal market itu open gap bawah. Opennya ya di sini 430, naik lumayan tinggi bahkan ke 470, cuma turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRMS tanggal 19 November asingnya net sell sebanyak 97,6 M. Kalau kita lihat lebih detail BRMS hari ini tanggal 19 November didistribusi ya oleh AK 53 M. Jadi hati-hati untuk besok. Hari ini yang jadi market utamanya AK YPMG. YPMG nya masih net buy sih, ini kemungkinan dua broker ini yang bikin tadi BRMS naik ya, cuman habis itu turun lagi. Ya untuk besok sebenarnya agak nanggung sih kalau mau entry ini di tengah-tengah antara support sama resisten, mending tunggu aja di area supportnya ini kalau mau masuk lagi. Dan kira-kira udah lumayan floating profitnya diamankan aja ya. Ini harganya udah di atas, jadi namanya buat trading atau scalping sih. Oke, itu untuk saham BRMS. Kembali ke disclaimer, untuk resistennya masih di 484 dan supportnya di 386. Kalau mau entry aman dekat area support ya, bukan di tengah-tengah seperti ini, tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam naiknya lumayan tinggi hari ini, langsung 5% lebih ya. Jadi opennya langsung di atas 1400 tadi. Open gap atas naik nyentuh resistennya di 1485, gagal breakout. Jadi ya buat teman-teman yang ambil di bawah di area supportnya kemarin dan taking profit tadi lumayan ya, 5%-an lebih, hampir 6%. Gagal breakout diamankan aja. Takutnya kalau besok ini turun ya, supportnya lumayan dalam di 1400-an lagi. Jadi ya cari aman aja, ambil di support, taking profit di resisten. Kalau breakout ya, kalau mau ambil lagi disclaimer ya, itu lebih aman kalau volumenya bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam tanggal 19 aslinya masuk 22,7 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 19 untuk saham Antam diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya jualan ya, lokalnya net sell, sebagian retail keluar, harga sahamnya naik. Market utamanya BK, CCAK, ketiga-tiganya net buy ya. Dan untuk besok sih semoga aja untuk saham Telkom bisa breakout di atas 1485 ini. Masih pantau 1485. Kalau
belum bisa breakout di atas itu malah langsung merah, ya saran saya sih buat teman-teman yang tak floating profit mending diamankan aja, takutnya hari ini cuma naik technical rebound aja, besok melanjutkan turun lagi kan, atau sideways seperti ini kan, ya mending ambil di support, taking profit di resisten. Tapi disclaimer ya, kalau berhasil breakout ya resistennya balik lagi di 1620-an. Ya pantau aja level 1480 1485 untuk besok Rabu. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro, ini yang harganya masih bertahan di atas ya, di atas 3570. Kita lihat apakah asingnya masih keluar. Enggak sih, masuk ya, walaupun nggak terlalu banyak, 7,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, Adaro hari ini tanggal 19 ada AK yang jaga harga, mungkin ini yang bikin harga sahamnya nggak turun. KZ ya, KZ versi lokal, tapi yang masuk itu KZ lokal sebanyak 59,9 M. Ini 100% buy loh untuk KZ. IF versi lokal juga akumulasi 35,1 M, cuman belum bisa naikin saham Adaro hari ini cukup tinggi sih. Untuk besok ya kalau rame disclaimer kalau untuk trading ya, cuman kalau untuk jangka panjang kayaknya mending wait aja dulu. Takutnya habis bagi dividen terus ada dividend trap yang cukup dalam, itu nanti susah buat keluar ya. Atau aja level 3575an untuk besok saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer ya, mungkin kalau merah tunggu di area support. Ini agak nanggung sih sebenarnya kalau berani masuk di 3710, tapi disclaimer sih kalau mau entry ya, cuman ya agak terlalu direkomendasikan sih sebenarnya, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Merah hari ini ya, sempat mau coba buat breakout tadi di atas 154, cuman gagal, ditarik turun lagi dan close di 150. Untuk supportnya masih di 148. Jadi untuk besok mungkin masih pantau 148 ini ya. Jebol di bawah itu wait and see aja dulu. Kalau lihat transaksinya hari ini Bumi aslinya keluar 17,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bumi hari ini tanggal 19 di distribusi SS AK, cuman nggak terlalu gede ya distribusinya, cuman nggak ada yang nampung sih. Yang keluar asing, yang nampung lokal ya, harga sahamnya turun, belum ada yang akumulasi banyak untuk hari ini. Untuk besok mungkin hati-hati aja, kalau merah pantau level 148, jebol di bawah itu jangan buru-buru buat entry, lihat bid overnya sih. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer kalau masuk, cuman kalau belum ada mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Bumi. Resistennya di 154. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Sudah cukup lama nggak kita bahas ini untuk saham Pegas. Harga sahamnya hari ini naik lumayan tinggi, 2,73% setelah kemarin dijaga di supportnya 1463 ya. Jadi untuk polanya untuk saham Pegas ini cenderung konsolidasi atau sideways. Ini di range area antara supportnya sekitar berapa ini? 1465an ya sampai 1550an. Jadi kalau mau entry ya bagusnya kemarin atau tadi pagi ketika berada di support 1460an. Nah, untuk besok kalau naik target price-nya di 1550 sekiranya di level ini. Lumayan floating profitnya dan yang penting diamankan aja sih kalau untuk swing ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Pegas aslinya masuk 6,1 M. Kalau kita lihat lebih detail Pegas hari ini tanggal 19 ya, sebenarnya nggak terlalu rame ya, cuman buat patokan mungkin teknikalnya aja. Kalau mau entry di level harga saat ini sebenarnya agak telat sih ya, udah lumayan tinggi dari harga support, cuman disclaimer ya, kalau besok naik ya target price-nya masih di 1550, tapi kalau turun pantau di 1460 1465. Oke, itu untuk saham Pegas. Semoga aja sih besok naik nguji resistennya ya, cuman kalau turun ya pantau lagi area supportnya ini kalau mau entry. Itu untuk saham Pegas. Dan
Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.